Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memperhatikan hidup kita. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan Yesus pagi ini dengan satu pujian, hidupku penuh mujizat. See
Shalom, saudara. Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, ada sukacita selalu yang saya rasakan ketika kita masih bisa beribadah pada pagi ini, sekalipun suasananya dalam keadaan yang ya seperti ini, kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi saya harap semua kita dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan yang sehat. Ya, saudara, sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, seraya kami naikkan ucapan syukur kami atas hari yang Kau sudah jadikan bagi kami, di mana kami bisa mendapatkan kesempatan kembali mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami akan menolong, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami hati yang teduh dan hati yang sejuk saat firman Tuhan ini disampaikan, dan kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh mendapatkan pengertian, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema bijaklah memilih agar tidak salah langkah. Nas firman Tuhan saya ambil dari kitab Yosua, Yosua 24. Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca terlebih dahulu Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan membaca Ulangan 30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, saudara, saya akan membuka firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi, yaitu begini saudara ya. Ada seorang yang sedang berjalan ya, dan dia sampai di suatu persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini punya banyak jurusannya gitu ya, jurusannya. Ya, orang asing di tempat itu, dia kebingungan untuk melanjutkan perjalanannya,
jalan mana yang harus dia pilih untuk dia lalui gitu. Kemudian dia berpapasan dengan seseorang dan dia bertanya kepada seorang yang lewat itu, dia bertanya begini, "Pak, jalan mana yang harus saya tempuh?" Yang ditanya malah balik bertanya, saudara, "Emangnya tujuan Bapak mau kemana?" Ya, kemudian seorang turis itu ya berkata lagi, "Saya nggak tahu tujuan saya mau kemana." Kemudian dijawab oleh orang yang lewat itu, "Oh, kalau begitu, kalau Bapak tidak tahu mau kemana, tidak masalah, jalan mana saja yang Bapak ambil, yang mau Bapak pilih, tidak menjadi masalah gitu ya. Karena Bapak tidak tahu mau kemana gitu. Jadi mana aja silahkan Bapak pilih sendiri." Ya, saudara, di dalam kehidupan ini ya, pernahkah saudara dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan saudara memilih, tetapi saudara sulit untuk menentukan apa yang akan saudara pilih karena saudara tidak ngerti atau tidak tahu sesuatu yang akan saudara pilih itu entah baik, entah buruk, atau benar, atau salah gitu ya, nggak tahu gitu. Ya, saya pernah, saudara, ini ya pengalaman ya kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya ada di negeri orang, kebetulan saya pergi ke suatu tempat yang bahasanya saya nggak ngerti ya, tulisannya juga tulisan yang bukan tulisan Latin, tapi tulisannya seperti bentuk jahe gitu ya, seperti bentuk jahe seperti itu. Kebetulan pada waktu itu, pada waktu makan siang, saudara, saya pergi cari restoran, gitu, cari rumah makan, dan saya masuk ke dalam restoran itu dan mau pesan makanan ya. Kemudian pelayannya memberikan saya menu. Tapi saudara, ketika dilihat ternyata menunya semua pakai tulisan yang seperti jahe itu. Saya sama sekali nggak ngerti gitu apa yang apa gitu itu masakan itu. Nah, saya nggak ngerti. Untung di situ ada gambarnya ya, gambarnya. Saya tunjuk ini aja ya. Saudara, kenapa? Saudara, karena kelihatannya menarik gitu. Menarik, harganya juga ya agak murah lah gitu. Ya, masaknya itu mirip seperti daging rendang gitu. Daging rendang ya, merah-merah seperti itu. Jadi saya sudah ngebayangin, wah kayaknya sih enak nih makanan seperti ini gitu ya. Saudara, betul saja saudara ya, ketika makanan itu dihidangkan, ternyata memang daging itu empuk gitu. Empuk pisan ya. Saudara, yang saya kira tadi itu daging seperti daging rendang itu ternyata bukan daging, saudara, ternyata adalah terong gitu. Terong ya, saudara, karena saya nggak ngerti apa yang saya pilih gitu ya, ternyata salah pilih dan hasilnya ya mengecewakan gitu. Ya, saudara, dalam kehidupan ini sebenarnya kita selalu diperhadapkan ya dengan kita harus menentukan pilihan. Kalau kita tidak tahu dan tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang kita pilih itu, kita bisa terjerumus, kita bisa tersesat, dan kita bisa kecewa gitu. Saudara, kehidupan yang sedang kita jalani ini, sekarang ini, kita bagaikan ada di dalam sebuah perahu layar gitu ya, dan kita jadi jurumudinya yang harus mengarahkan perahu itu di tengah laut yang bergelombang. Di dermaga mana tujuan pelabuhan terakhir kita, kitalah yang memilih dan menentukannya dalam hidup ini. Saudara,
kita semua bisa memilih apa yang hendak kita putuskan pada setiap saat. Dan setiap keputusan itu akan berdampak pada masa depan kita. Bahkan bisa juga berdampak pada orang-orang sekitar kita. Ya, keluarga kita atau ya pokoknya di sekitar kita. Kita perlu pertimbangan yang matang untuk memilih setiap langkah, karena mengambil sebuah pilihan itu sering kali bukanlah hal yang gampang, bukan hal yang mudah gitu ya. Saudara, Alkitab menunjukkan betapa Tuhan Yesus memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Meski Tuhan sebetulnya menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang taat dan patuh kepada Tuhan gitu ya, agar kita mendapatkan atau memiliki keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, kita bisa berhasil dalam hidup sesuai dengan rencananya gitu. Tapi manusia tidaklah diciptakan sebagai robot-robot yang tanpa kehendak gitu. Jadi Tuhan memberikan kita pilihan, memilih kehendak gitu ya, untuk memilih. Jadi tidak sebagai robot. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ya, termasuk juga kalau seseorang memilih jalan hidupnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri atau bertentangan dengan firman-Nya, Tuhan juga membebaskan manusia untuk memilih seperti itu. Tapi saudara, kita ingat bahwa biar bagaimanapun pasti pilihan-pilihan kita ini punya konsekuensinya yang akan datang dari setiap keputusan yang kita ambil ya. Kehendak bebas dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah hidup kita sesungguhnya itu adalah merupakan bukti kasihnya Tuhan Yesus itu, kasih Allah ini yang besar kepada kita. Tuhan tidak menginginkan ya kita ini menjadi robot-robot yang tanpa nyawa gitu, atau bagaikan binatang-binatang peliharaan seperti lembu atau kuda yang harus terus diikat, dikekang, atau mungkin dicambuk setiap saat. Agar apa? Agar patuh kepada tuannya seperti itu. Jadi Tuhan tidak membuat kita seperti itu karena kasihnya kepada kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 mengatakan sebegini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, saudara, Dia membuat kita dengan istimewa seperti gambarannya sendiri, dan berharap kita bisa patuh dan taat kepadanya tanpa harus ya diikat atau dicambuk gitu ya dengan kasar. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya dalam kelembutan, dalam kasih yang mesra seperti itu. Jadi untuk itu Tuhan memberikan firman-Nya yang berisi peringatan-peringatan mengenai jalan apa yang hendak kita pilih. Jadi Tuhan karena sudah memberikan kebebasan pilihan kepada kita, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya untuk memperingatkan kita jalan mana yang seharusnya kita pilih untuk kita tempuh. Sedang di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan 20, kita bisa melihat pesan daripada Tuhan di mana kita pilihan-pilihan yang nasihat pilihan buat kita untuk memilih apa yang harus kita pilih ini ya. Ulangan pasal 30 ayat yang 19-20 saya akan bacakan.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yang ini kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi jelas lah ya saudara, firman Tuhan berkata bahwa ada pilihan yang dihadapkan kepada kita, ya, yang bisa bermuara pada ujung yang sama sekali hasilnya berbeda, ya. Kehidupan atau kematian, berkat dan atau kutuk, gitu. Itu menjadi arah pilihan kita. Dan kerinduan Tuhan tentu bukanlah kepada kematian, ya, tetapi justru pada kehidupan. Tuhan ingin kita memilih kehidupan. Dan ayat ini jelas mengatakan hal itu dengan menjabarkan bagaimana caranya kita memilih kehidupan dan apa yang bisa kita peroleh dari pilihan yang benar ini. Ya, jadi di dalam Yosua 24 ayat yang 14-15 yang sudah kita baca tadi, Yosua pun menyerukan agar bangsanya bijaksana dalam memilih, gitu ya. Saudara, semua ini menggambarkan bahwa ada pilihan yang bisa kita ambil, tetapi konsekuensinya dari pilihan itu jelas ada, ya. Dan Tuhan sudah mengingatkan pilihan mana yang terbaik untuk kita ambil, ya. Jadi saudara, puji Tuhan lah ya, saudara, kalau kita barangkali sudah punya pilihan, yaitu memilih untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang Kristiani. Artinya apa, saudara? Artinya kita telah memilih dan membiarkan Tuhan Yesus menjadi penguasa hidup kita. Kita telah membuat pilihan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai jurumudi kita, mempercayai Dia, mengikut Dia, dan memimpin kita kepada tujuan akhir kita. Yaitu apa, saudara? Tujuan akhir kita, kita memasuki kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat yang ke-47 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 13 juga mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, memilih Tuhan menjadikan penguasa dalam hidup kita, menjadikan Tuhan, mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan untuk memimpin kita, itu adalah sebuah pilihan yang paling bijaksana dan yang paling baik yang pernah diambil di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat apa konsekuensinya dengan pilihan kita ini, ya, yang memilih Tuhan sebagai Tuhan kita, gitu. Ya, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Konsekuensinya adalah bahwa semua pilihan lain dalam hidup ini, ya, karena pilihan itu bukan satu-satunya, tapi pilihan ini ada pilihan-pilihan yang lain dalam hidup kita ini haruslah sejalan dengan pilihan bijak yang telah kita putuskan sebelumnya. Misalnya apa, saudara? Misalnya kita memilih pekerjaan, kita memilih bisnis, memilih karir, teman hidup juga, ya, pendidikan barangkali. Saudara, kita harus, pilihan-pilihan kita harus ekuivalen, harus sejalan dengan pilihan-pilihan yang sudah kita buat.
saudara, jika ada yang tidak sesuai lagi dengan pilihan yang pertama kita, memilih Tuhan sebagai Tuhan kita, juru selamat kita, ataupun penguasa hidup kita, seharus kita hentikan pilihan-pilihan yang lain itu, ya. Misalnya contoh bisnis, mungkin saudara punya bisnis yang menguntungkan sekali, ya, mendatangkan hasil, mendatangkan keuntungan yang besar gitu. Tetapi kalau itu melanggar ketentuan, melanggar hukum-hukum negara, melanggar hukum-hukum Tuhan, saudara, kita harus hentikan itu semua. Kita harus lepaskan semua, walaupun itu menguntungkan, ya. Ya, saudara, sayangnya ya, saat kita berhadapan dengan barangkali dalam kehidupan ini ada tuntutan masyarakat, dan barangkali suasana dari orang-orang di sekitar kita, atau barangkali juga tekanan-tekanan hidup, ya, di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Bisakah saudara kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Kristiani kita? Ya, kadang-kadang kita sulit rasanya untuk menentukan pilihan-pilihan bagi hidup kita yang sesuai dengan keputusan kita untuk menjadi seorang Kristiani, ya, seorang Kristen. Seringkali kita melihat kenyataan bahwa komitmen kita pada pilihan bijak kita untuk menjadi seorang Kristen ini jadi terlihat begitu lemah dan sangat sulit dipertahankan. Kenapa? Ya, karena itu saudara, karena tuntutan-tuntutan yang di sekitar kita. Ya, jadi pertanyaannya, apakah kita masih tetap bisa konsisten gitu pada prinsip-prinsip kita ketika diperhadapkan kepada hal-hal yang seperti itu. Saudara, mari kita belajar ya dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini yaitu ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian atau ke Kanaan, ya, dan memimpin mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Ya. Saudara, Tuhan memimpin mereka dengan apa? Dengan tiang awan pada siang hari, kemudian pada malam hari dengan tiang api. Kemudian ketika suatu saat bertemu dengan musuh-musuhnya, musuh Israel, Tuhan bertempur untuk mereka. Saat mereka lapar, saat mereka haus, Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Tuhan sangat memperhatikan mereka. Bangsa Israel menjadi saksi mata akan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah ya selama 40 tahun di padang gurun gitu. Mereka sudah merasakan betapa pemeliharaan Tuhan ini. Tetapi saudara, kita lihat sayang ya, berkali-kali mereka kehilangan iman mereka terhadap pertolongan Tuhan ini. Bangsa Israel tidak konsisten pada pilihan yang telah mereka buat. Apa pilihan mereka? Yaitu membiarkan Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Mereka malah, saudara, mereka ingin memilih seorang pemimpin yang baru yang akan memimpin mereka untuk apa? Kembali ke Mesir sebagai apa? Sebagai budak. Ya, ini sungguh keterlaluan ya. Mereka yang sudah menyaksikan betapa Tuhan peliharakan mereka, tetapi penerimaan mereka seperti itu. Mereka malah mau cari pemimpin yang lain gitu untuk menjadi budak, kembali menjadi budak. Itu tercatat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Ya, saudara, mereka sudah lupa bagaimana Tuhan memimpin mereka selama berjalan di padang gurun. Mereka juga sudah lupa akan pekerjaan dan kuasa Tuhan yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Di mana konsisten mereka pada
pilihan bijak mereka. Konsisten mereka ternyata tergantung pada situasi. Ya, konsisten mereka tergantung pada keadaan. Akibatnya hasilnya daripada itu adalah sebagian besar dari mereka hidupnya berakhir tragis, ya. Kecuali ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Dan mereka yang umurnya kurang dari 20 tahun pada saat mereka keluar dari Mesir. Tercatat dalam Bilangan 14 ayat 20 sampai 30, ya. Saudara bisa baca itu. Saudara, kalau kita sudah melihat bagaimana contoh-contoh bangsa Israel melakukan hal seperti itu, tidak konsisten, biarlah kita lihat tragedi bangsa Israel ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, ya. Kalau kita tidak konsisten, mari kita tetap konsisten kepada pilihan kita sampai akhir hidup kita. Ibrani 3 ayat yang ke-14. Ibrani 3 yang ke-14 mengatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, saudara, ketika kita memilih menjadi seorang Kristen, tentu kita punya pengharapan, gitu ya. Pengharapan, kita berharap akan masuk dalam kehidupan yang tentu lebih baik, gitu, lebih baik, ya. Saudara, nggak mungkin kita berharap hidup kita menjadi buruk, gitu kan, nggak mungkin. Tentu kita berharap ketika kita menjadi seorang Kristen, wah, hidup kita pasti akan lebih baik, ya. Kita akan mendapatkan damai sejahtera, kemudian yang barangkali yang penting, kebutuhan kita dicukupi, ya. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, ternyata kalau berkat-berkat materi yang Tuhan berikan, pada faktanya tidak merasa cukup, gitu ya. Kita tidak cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin kita akan terperangkap dalam mengejar-ngejar materi sampai kita barangkali mengorbankan dedikasi kita kepada Tuhan. Mungkin juga sampai barangkali mengorbankan iman kita. Apakah, saudara, materi yang kita kejar lebih penting daripada iman kita? Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, Alkitab menggambarkan kekristenan itu sebagai suatu hubungan komunikasi antara Tuhan dan manusia. Kristus telah berjuang untuk menyediakan kehidupan bagi kita. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati untuk berkorban bagi kita. Tuhan Yesus konsisten kepada pilihannya, ya, untuk berkorban bagi kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan paham benar, ya, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan itu terus-menerus menolong kita, membantu kita pada saat kita memerlukan. Dia tetap konsisten. Tuhan tetap setia pada hubungan ini sekarang dan sampai selamanya. Ya, yang patut kita tanyakan adalah pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memenuhi yang menjadi bagian kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya? Masihkah kita setia kepadanya, ataukah kita telah barangkali membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri sebagai ganti iman kita?
Mungkin kita berhasil, saudara, di dalam mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Tetapi apakah itu benar-benar adalah kehidupan yang dikehendaki Tuhan? Ya, kalau kita barangkali mencoba tidak konsisten begitu ya, kemudian ternyata kita berhasil mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, itu mungkin bisa kita pertanyakan, apakah benar apa yang kita kerjakan itu yang selama ini kita tidak konsisten ini, apakah itu adalah kehidupan yang Tuhan kehendaki? Ya. Jadi hal yang terpenting adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu menghormati hubungan Tuhan dengan manusia. Dan yang penting lagi, kita harus merasa puas dengan hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara, saya ambil contoh bagaimana kalau ada orang yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia dapatkan gitu ya, yaitu di dalam kitab Rut 1, saudara, kita lihat pada zaman hakim-hakim ada seorang yang bernama Elimelek. Ya, Elimelek ini membawa seluruh keluarganya pindah ke tanah Moab. Ya, dari tanah Israel dia pindah ke Moab. Karena ada apa? Di Israel ada kelaparan gitu, kelaparan. Tapi sebenarnya Elimelek ini dia sih tidak kelaparan gitu ya. Hanya dia mencari perlindungan di tanah asing karena di Israel ini kondisinya mungkin tidak kondusif gitu ya. Jadi dia cari perlindungan di tanah asing. Dia menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya dia berkecukupan, tetapi pergi ke tanah Moab yang kita tahu itu bukan milik orang Yahudi. Untuk apa? Mencari banyak kelimpahan di tanah Moab, di tanah lain ya, yang bukan milik orang Israel. Keluarganya benar, saudara, pada saat itu dia memiliki kelimpahan yang lebih besar. Kelihatannya berhasil gitu. Tetapi ya hanya untuk beberapa tahun ya. Elimelek kemudian meninggal dunia, juga dua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion yang ketika itu sudah menikah dengan perempuan Moab juga meninggal kemudian ya. Kita baca kalau itu di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 5 kita tertulis di situ. Sudah, inilah contoh ya di mana mencari kehidupan yang lebih baik dan kelimpahan yang lebih besar, tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Elimelek meninggalkan Israel, tanah perjanjian Tuhan, menuju tanah Moab yang dalam Alkitab digambarkan sebagai tanah yang dibenci Tuhan. Jadi meninggalkan tanah perjanjian, pindah ke tanah yang dibenci Tuhan. Ya, saudara, pencarian untuk hidup dengan kelimpahan yang lebih besar ini ternyata berakhir dengan tragis ya. Saudara, kita bisa belajar dari Elimelek dalam keadaan bagaimanapun ya. Jangan pernah kita meninggalkan janji dan keadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjaga diri kita untuk kita tetap konsisten dalam anugerah Tuhan sepanjang hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Hanya dengan cara ini kita dapat menjalankan peran kita yang menjadi bagian kita di dalam hubungan Tuhan dengan manusia. Ya, saudara, keputusan untuk menjadi seorang Kristen dan tetap setia kepada Tuhan bukanlah satu-satunya keputusan yang dibuat seseorang di dalam seluruh hidupnya gitu ya. Karena pilihan dalam hidup ini pilihan itu banyak. Namun demikian ini adalah keputusan
yang menjadi sumber inspirasi dalam semua keputusan-keputusan yang lain yang kita buat, ya. Jadi keputusan memilih Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita adalah menjadi sumber inspirasi di dalam semua keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini. Saudara, perempuan Moab yaitu Ruth, ya, diberi pilihan untuk kembali kepada bangsanya atau mengikut mertuanya Naomi kembali ke Israel, ya. Apa yang dia pilih, saudara? Dia memilih untuk percaya kepada Allah bangsa Israel dan menjadi bangsa Israel dan memilih untuk ikut Naomi, ya. Kita baca Rut 1 ayat yang ke-16. Rut 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Saudara, ini adalah keputusan yang bijaksana, ya. Keputusan untuk menjadikan Tuhan bangsa Israel sebagai Tuhannya dan bangsa Israel sebagai bangsanya. Ini adalah prinsip, ya, untuk keputusan-keputusan berikut sepanjang kehidupan Ruth ini yang menjadi contoh buat kita. Saudara, kita lihat, ya, akhirnya bagaimana? Akhirnya Tuhan memberkati Ruth dengan berkelimpahan. Dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Rut 4 ayat 21-22. Dan juga kita lihat, ya, Rut ini menjadi nenek moyang Tuhan Yesus kita. Matius 1 ayat yang ke-5. Saudara, berkat demikianlah yang menantikan seorang yang benar-benar konsisten pada pilihan imannya. Kita harus mencontoh Rut dalam hal komitmen dan semangat berkorban. Kita harus membiarkan keputusan kita untuk menjadi seorang Kristen menjadi prinsip dalam menentukan pilihan-pilihan lain dalam hidup kita. Saudara, jika kita mengerti mengapa kita menjadi seorang Kristen dan apa yang menjadi tujuan orang Kristen yang harus kita kejar, maka akan lebih mudah, ya, bagi kita untuk di dalam hidup ini untuk membuat keputusan-keputusan tentang karir, pelayanan, pekerjaan, bisnis, bahkan jodoh yang konsisten dan berkenan di mata Tuhan. Marilah, saudara, kita buat komitmen dengan Tuhan kita. Jangan kita ragu-ragu terhadap pilihan kita yang bijaksana untuk menjadi seorang Kristen, dan juga kita harus terus-menerus bersandar kepada Tuhan dalam kondisi apapun, selalu percaya pada penyelamatannya dan penyertaannya sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Amin. Saudara, sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi barangkali di antara kita masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang belum menentukan pilihan di dalam kehidupan ini, masih jalan mana yang harus saya tempuh, ya, belum mengerti atau belum tahu. Biar melalui firman Tuhan ini kita dimantapkan, kita, ya, diingatkan bahwa jalan yang terbaik, pilihan yang paling bijaksana dalam kehidupan ini adalah memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadikan Dia pemimpin, mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Saudara, sekian firman Tuhan, dan
Mari sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan syukur kita kembali kepada Tuhan, di mana kita pada hari ini masih tetap bisa mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kita akan berdoa kembali. Kami naikkan syukur kami Tuhan, bila hari ini kami boleh mendengarkan apa-apa yang menjadi nasihat di dalam firman Tuhan ini yang meyakinkan kami kalau kami tidak salah memilih untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kami untuk masuk bekal kami untuk masuk dalam kehidupan kekal. Bila di antara kami masih ada yang masih belum menentukan, masih ada keraguan-raguan di dalam memilih pilihan hidupnya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membukakan hati, pikiran mereka agar mereka bisa menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini di mana kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mendapatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini, biarlah kami tetap berada dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Dan bila di antara kami ada yang sedang dalam masalah, dalam pergumulan, baik itu barangkali bergumul dalam sakit penyakit, dalam masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan sosial, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jawaban atas segala masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan pada kami. Dan sekarang saudara mari arahkan hati kita, kita angkat tangan kita, dan sekarang turunlah atas kami berkat-berkat surgawi dan kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan datang di atas awan-awan yang permai untuk kedua kalinya. Amin.